pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusinya. Baik, sudah ada penanya pertama dari Ibu Heni. Silahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau melihat uraian ini, rasanya kita belajar seilmiah apapun tanpa dilandasi dengan agama itu bisa kacau balau kita ya Ustaz. Karena seperti tadi disampaikan ilmu filsafat itu ada 3 macam itu. Maka saya seringkali melihat orang-orang yang pandai filsafat itu akhirnya sepertinya jadi kalau sebagai Islamnya juga jadi Islam KTP katakanlah gitu. Kalau bukan Islam ya jelas makin jauh gitu. Rupanya memang ilmunya mengajarkan orang menjadi seperti itu gitu. Nah, berarti dalam belajar itu benteng agama kita tetap harus diutamakan gitu ya Ustadz ya. Jadi kita belajar ekonomi ini membedah kebusukan ilmu ekonomi dengan kita membuka wawasan bahwa agama itu nomor 1. Jadi jangan diabaikan menomorsatukan ilmu ekonominya itu. Jadi pertanyaan saya apa benar harus begitu gitu Ustaz? Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam mempelajari ilmu apapun supaya kita tidak terjerumus dengan ide-ide kapitalis atau kapitalis atau komunis. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung saja Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi sangat tergantung kita itu pengennya apa. Apakah kita pengennya sekedar memproteksi diri kita, memproteksi anak-anak kita, memproteksi keluarga kita, atau keinginan kita itu melakukan rebuilding. Kita ingin membangun kembali peradaban ini. Jadi kalau yang disampaikan Bu Heni tadi, itu sebatas memproteksi keluarga kita. Jadi anak-anak kita harus dikuatin dengan ilmu-ilmu agama supaya tidak tersesat kalau kita belajar di mana saja. Jadi sebenarnya kita itu kuliah di mana saja, belajar di mana saja, normalnya itu jadi tersesat. Kalau nggak tersesat berarti yang mendesain peradaban ini gagal. Jadi desain peradaban ini yang dibangun melalui proses pendidikan itu memang untuk menyesatkan orang Islam, untuk memurtadkan orang Islam, untuk menjauhkan dari agama. Desainnya ada desain sekularisme. Maka kepentingan kita memperkuat dengan agama itu hanya memproteksi. Nah, misi kita di Core Isaac, di kuliah kita ini bukan memproteksi, tapi melakukan rebuilding. Jadi kita itu ingin membongkar tatanan ilmu, tapi ya wabil khusus ilmu ekonomi, mulai dari pondasinya. Misi kita seperti itu. Jadi kalau kita mau membangun fakultas ekonomi, seharusnya ilmu yang dibangun itu adalah benar-benar kita bongkar dari akarnya, dari asasnya, dari fondamennya, atau istilahnya dari ontologinya, kalau istilah filsafat. Jadi tidak sekedar melindungi dengan ilmu agama, itu tidak cukup. Justru yang kita lihat orang-orang yang sekarang itu jadi liberal, jadi sangat sekuler, malah yang background-nya itu pesantren. Yang ilmu agamanya kuat itu malah jadi yang paling terdepan dalam liberalisme dan sekularisme. Itu berarti kan tidak nyambung.
ilmu agama yang dipelajari dengan begitu dia ketemu dengan kuliah di UIN atau kuliah di IAIN, ambiar semua. Pasti jadi malah lebih gila daripada yang background-nya umum. Oleh karena itu, kalau sekedar memperkuat dengan ilmu agama nggak cukup. Karena apa? Persoalan pendidikan ini persoalan yang paling krusial, paling fundamental. Dan ini musuh-musuh Islam membangun peradaban dunia ini melalui pendidikan, melalui ilmunya. Dan ilmu yang diajarkan di bangku-bangku sekolah itu dibangun dengan kurikulum, dan setiap kurikulum itu ada asas berpikirnya. Sehingga sekarang tidak ada yang terbebas dari itu. Karena ilmu yang dipelajari seluruh bangku sekolah, bangku kuliah di dunia ini, asas ilmunya sudah salah. Asas ilmu yang digunakan untuk membangun semua ilmu itu dengan filsafat tadi. Filsafat dibagi tiga, ada filsafat ilmu, filsafat etika, dan filsafat estetika. Ini yang paling merusak, padahal semua kurikulum dibangun dari pandangan seperti ini. Ini mengerikan. Ini proyek pemurtatan secara terselubung. Nah, kita punya kepentingan membongkar itu semua, tidak hanya sekedar memproteksi. Kita bongkar, dan pembongkaran ini di semester 4 dan 5. Ini makanya tingkat lanjut. Kalau yang ikut hanya sampai semester 3, itu hanya dapat ilmunya saja, ilmu ekonomi Islam kayak apa. Tapi kita nggak ngerti pertempurannya. Kita nggak ngerti metodologinya. Makanya ini saya selalu katakan ini sudah tingkat lanjut. Semester 4, 5, 6 ini sudah tingkat lanjut. Ini nggak main-main. Makanya teman-teman yang bisa bertahan untuk sampai tingkat lanjut ini, ya berarti siap untuk bertempur. Siap bertempur. Ini kita habis-habisan semester 4 ini, kita keruk betul. Kesalahan paling fundamental, termasuk kesalahan pengembangan ilmu ekonomi Islam yang sekarang sudah diajarkan di seluruh fakultas ekonomi Islam di seluruh dunia. Mohon maaf, ini kita katakan salah itu. Salah. Tadi kita katakan itu anak haram dari ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam yang kita kembangkan anak haram dari ekonomi kapitalis. Itu bahaya itu. Bahasa Arabnya apa? Ya khaba. Bisa bahasa Arab kan? Bahaya, bahasa Arabnya ya khaba. Bahasa Arab ngawur. Gitu ya? Allah. Oh, begitu penjelasannya Ustaz ya. Jadi justru bukan sekedar membentengi, tapi tahu lebih dalam, sehingga seperti tadi Ustaz bilang, yang sekolah agama aja malah jadi liberal itu. Wah, itu sungguh mengerikan. Jadi kita belajar ini sangat bermanfaat, dan semoga kita istiqomah terus. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Amin. Amin. Insya Allah. Begitu ya Bapak sekalian. Ya harapannya kita menjadi semakin semangat ya untuk mempelajari. Begitu. Ada pertanyaan langsung lainnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Masih lumayan banyak waktu ya. Jadi saya tambahkan untuk penekanan ya, semua ilmu yang dibangun, yang disebut ilmu ya, bukan etika dan bukan estetika. Yang disebut semua ilmu yang diajarkan di semua bangku kuliah, itu fondasinya apa? Fondasinya itu dibangun dari pandangan terhadap penolakan keberadaan Tuhan. Jadi akar ilmu itu adalah ateisme atau materialisme. Jadi dibangun dari filsafat materialisme, yaitu menolak keberadaan Tuhan. Semua ilmu, apa saja, boleh disebut.
termasuk ilmu agama yang diajarkan di perguruan tinggi. Yang disebut apa? Studi Islam. Itu berangkat dari akar yang sama. Ini nanti kita tunjukkan semua. Jadi kalau ada yang dari Al-Quran, misalnya Al-Quran mengatakan riba itu haram, tidak boleh langsung diterima, harus diuji secara ilmiah, menggunakan metodologi ilmiah. Kalau riba diharamkan itu menguntungkan atau merugikan. Kalau memang menguntungkan ya diterima, kalau merugikan ditolak. Yang jadi panglima apa? Metodologi ilmiahnya. Berarti berangkat dari meragukan Al-Quran. Al-Quran tidak pasti benar. Al-Quran harus diuji. Alat ujinya apa? Metode ilmiah. Ini mengerikan betul. Itu studi Islam. Termasuk ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu yang dipakai ekonometri. Makanya ini kita bongkar semuanya, terus semester 5 baru kita tunjukkan. Metode ekonomi Islam yang benar itu semester 5 nanti, 10 kali pertemuan. Harusnya itu yang diajarkan di anak didik kita. Bukan ekonometri. Ini nggak main-main. Kalau yang dipakai metode ekonometri itu berarti meragukan Al-Quran dan As-Sunnah. Harus diuji dulu dengan metode ilmiah. Itu kan membuang iman. Padahal metode ilmiah tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Makanya ini harus kita bongkar. Sementara kebenaran Quran dan Sunnah itu pasti. Metode ilmiah itu mungkin, bukan pasti. Nah ini nanti pertemuan ke-7, ke-8 kita tunjukkan. Metode ilmiah itu tidak pasti hasilnya. Sementara kebenaran Quran itu pasti. Masa pasti kalah sama yang mungkin. Kebenaran yang pasti dari Quran malah diuji pakai metode ilmiah yang hasilnya mungkin. Ini kan aneh. Dan orang Islam kok mau-maunya itu. Ini harus kita lawan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wah, gitu kan. Biar keren. Allah. Baik. Berlanjut mungkin Ustaz dari Ibu Yeni, mungkin bisa lebih ditekankan sedikit atau bagaimana. Jadi bagaimana kita mengenali agar belajar ilmu tidak tersesat. Karena ngeri juga yang belajar ilmu agama malah bisa semakin liberal. Jadi upaya memberangus akar ilmu yang salah itu bagaimana Ustaz? Kuncinya ada pada metodologi. Kesalahan terbesar dari semua ilmu itu pada metodologinya. Metodologi yang disebut sah atau yang disebut absah hanya satu, yaitu metode ilmiah. Jadi yang menyesatkan itu metodenya. Maka satu catatan, bukan berarti metode ilmiah dibuang ya. Satu catatan yang bisa kita berikan dalam kuliah kita, metode ilmiah hanya boleh untuk ilmu pengetahuan alam. Titik. Bukan Bu Heni titik ya. Titik saja. Jadi metode ilmiah hanya boleh untuk ilmu pengetahuan alam. Kalau ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu-ilmu agama, tidak boleh dengan metode ilmiah, tapi metode akliyah. Nah, metode akliyah seperti apa? Ini yang kita pelajari dalam semester 4 ini. Itulah yang bisa menghasilkan kebenaran yang pasti. Ilmu sosial harus pasti. Tidak boleh mungkin. Kalau ilmu alam boleh saja. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau tadi dibilang air ini sudah murni, nggak ada kapurnya, nanti kalau ada kapur-kapurnya sedikit, ya nggak apa-apa, namanya metode ilmiah. Kalau masih ada kapurnya, ya nggak apa-apa. Kan ada toleransinya. Error termnya berapa? 1%, 5%, apa 10%? Berarti ada toleransi kesalahan. Itu metode ilmiah. Nggak ada hasil metode ilmiah 100% benar, nggak. Yang bisa menghasilkan 100% metode akliyah. Ini yang harus kita tegakkan.
Nah, anak-anak kita ini kalau nggak hati-hati, tergantung kuliahnya di mana. Kalau kuliahnya ilmu pengetahuan alam, insya Allah masih aman. Tapi kalau kuliahnya di ilmu pengetahuan sosial, saya jamin, kalau nggak murtad itu masih mending. Minimal bajunya masih Islam, ibadahnya Islam, otaknya sudah sekuler. Pasti sekuler itu, saya jamin. Kalau nggak sekuler, sebenarnya diragukan kelulusannya. Semua yang di ilmu sosial itu pasti sekuler. Jadi menjadikan agama hanya untuk ibadah saja, ibadah mahdhum. Dia masih sholat, masih puasa. Coba nanti diajak diskusi, otaknya itu sudah keblinger itu. Nanti kalau ditawari ngatur negara pakai Islam, dia yang jadi musuh terbesarnya. Karena dia sudah merasa hebat dengan ilmu politiknya, atau dengan ilmu ekonominya, atau dengan ilmu sosialnya, atau ilmu manusianya, ilmu pendidikannya, itu ilmu sosial semua. Yaitu sekuler semua. Kalau mereka sudah merasa hebat dengan ilmu-ilmu itu, terus kenapa harus ngambil dari Quran? Apa kepentingannya? Dianggap mundur ke belakang itu. Dianggap kuno, kadaluarsa, zaman onta. Nggak sesuai zaman. Nggak keren itu. Keblinger saya jamin. Sekuler. Ayo, siapa yang lulusan IPS? Kalau ada yang masih Islami, kayaknya fakultasnya menyesal itu, gagal itu meluluskan. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz. Gitu, Bapak sekalian, langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah ngeri-ngeri sedap dan betul-betul tantangan ke depan itu harus kita hadapi semakin serius, semakin kita memperkuat persatuan. Banyak saya ingin juga akhirnya tadi saya lihat di situ metode ilmiah yang dijadikan jalan satu-satunya sebagai untuk menentukan atau menjadikan suatu kebenaran, bahwa semua bahkan termasuk Malah hilang. ya, di situ semua ilmuwan, termasuk yang ilmuwan Muslim juga, kalau memang menjadikan metode ilmiah itu sebagai satu-satu caranya untuk menemukan kebenaran, itu memang suatu hal yang sangat menyimpang ya. Karena kebenaran itu pada hakikatnya adalah kebenaran yang dari Allah. Ya kan? Kebenaran dari Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan dalam As-Sunnah. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus tekankan, bahwa kita berkeyakinan ini tidak semuanya itu harus selalu mengikuti akal dan hawa nafsu. Tapi ada hal-hal yang sudah Allah sudah tentukan, pagar-pagarnya, cara-caranya, terus bagaimana akibatnya, seperti itu. Nah, itu yang perlu mesti kita harus kedepankan ya. Ini Ustadz tadi, Masya Allah, sampai bisa menyimpulkan anak-anak IPA masih agak selamat gitu. Dan anak-anak sosial itu luar biasa. Dan anak-anak pesantren yang artinya akhirnya mendapat ilmu yang salah, jadi malah jadi lebih liberal. Nah, di sini Ustadz, perlulah kita diberikan gambaran ya. Ini kan maksudnya, ya ini pesantren gitu loh. Orang tuh sekarang masih lagi ngetrennya banget, lagi ingin anak tuh lebih dekat kepada agama gitu. Tapi kan untuk pengetahuan yang seperti ini, kita belum tahu, seperti tadi kegalauan yang dua penanya sebelumnya, ya kan? Itu kan kita belum tahu. Misalnya seperti ada fakultas
yang dipimpin oleh Safi Antonio, ya kan? Apakah itu masih selamat gitu? Apakah termasuk di dalam yang tadi Ustadz uraikan, dimasuk yang menganggap metode ilmiah itu hanya jalan satu-satunya kebenaran? Terus yang kedua, Ustadz, kita banyak para ilmuwan yang akhirnya memang, tapi ilmuwan terus ya Ustadz, dalam arti kata, seperti ahli ilmuwan Jepang yang akhirnya menjadi masuk Islam gara-gara melihat kristal-kristal air, ya kan? Ternyata air-air kristal yang dibacakan kalam-kalam Allah atau misalnya kristal air Zam-Zam itu berbeda dengan air-air yang sudah dicaci maki dan sebagainya. Atau juga dia yang menemukan perbedaan laut, ya kan? Ternyata ada garis batas laut gitu loh, yang membatasi antara akhirnya ada laut yang tawar dan laut yang asin. Dan juga banyak adalah ada juga ilmuwan yang akhirnya masuk Islam itu gara-gara mengikuti menyelidiki tentang kenapa sih masa idahnya Islam itu ada gitu, masa idahnya perempuan pada masa idah dia itu tidak boleh menikah, terus segala pada masa haid tidak boleh dicampuri, dan seperti itu. Ada juga ilmuwan-ilmuwan yang notabene dulu awalnya mungkin yaitu karena selalu dengan metode ilmiah gitu, tapi akhirnya mentok gitu. Begitu juga kemarin saya dengar ini ada dokter Gracia itu, dokter gigi, dia tuh masuk Islam gara-gara COVID-19 ini, karena melihat kok prokes ini semua ajaran Islam seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon deh penjelasannya, yang terutama pertanyaan nomor 1 itu Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi jawabannya tetap sama. Kita memang harus masuk ke dalam-dalamnya. Tidak sekedar hanya semangat bahwa kita harus meyakini bahwa kebenaran itu dari Islam, kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari Allah. Tidak sekedar seperti itu. Tantangan kita jauh lebih berat. Karena apa? Karena itu mudah sekali dilecehkan, mudah sekali dibantah, mudah sekali dipatahkan. Jadi kita harus paham, manusia memperoleh kebenaran itu kan 2 jalan ya. Alat yang dimiliki manusia itu 2. Ada yang pakai akal, memperoleh kebenaran dengan akal, ada yang dengan perasaan. Cirinya apa? Perasaan itu hanya bicara mantep-mantepan saja. Berbicara suka, tidak suka, bicara tertarik, tidak tertarik, bicara baik, buruk, bicara indah atau jelek, itu perasaan. Kalau kita mengatakan Islam itu benar, Allah itu ada, itu hanya mantep-mantepan, itu mudah dipatahkan. Karena itu munculnya dari perasaan. Perasaan itu sesaat dan sangat labil. Orang bisa semangat, sholat bisa khusyuk, nanti sholat itu bisa bosen juga kalau bahasanya perasaan. Oleh karena itu, kita harus masuk ke ruang yang bersifat pasti, yaitu apa? Kebenaran itu hanya bisa diperoleh secara pasti melalui akal, melalui pemikiran. Maka yang harus kita buktikan, kalau yang dijadikan pegangan itu adalah metode ilmiah, untuk mengatakan benar salah itu harus dengan metode ilmiah, inilah yang harus kita patahkan. Dan itu mudah dipatahkan karena mereka sendiri mengakui metode ilmiah itu memang tidak bisa mencapai derajat kebenaran pasti. Kalau memang nggak bisa, kenapa itu harus menjadi panglimanya? Kalau memang ada yang bersifat pasti, kenapa itu tidak jadi panglimanya? Yaitu metode akliyah. Jadi intinya tetap kita harus masuk. Membongkar yang salah, menunjukkan yang benar. Tidak hanya truth claim. Mereka selalu mengatakan gitu. Oh, Islam itu hanya truth claim. Hanya klaim-klaim kebenaran saja. Tapi nggak bisa membuktikan kebenaran.
Nah, ini belum kita masuki. Nanti pertemuan berikutnya baru kita buka semuanya. Kita bongkar kesalahan metode ilmiah dan kita tunjukkan metode akliyah. Misi semester 4 ini seperti. Terus yang kedua, kaitannya dengan orang yang menggeluti metode ilmiah. Selama yang digeluti itu ilmu alam, tidak ada masalah. Peluang untuk masuk Islam sangat besar. Kenapa? Orang yang semakin mendalami fenomena alam ini akan semakin terbelalak dengan sangat teraturnya semua fenomena alam ini. Jadi berpikir dikit saja, kalau semuanya itu sangat rapi, sangat teratur, sangat harmonis, kan tidak mungkin semuanya itu terjadi kebetulan. Mikir dikit saja sudah masuk Islam. Berarti kalau dia nggak masuk Islam, itu pasti malah dibelenggu oleh perasaan. Karena sudah ada kebencian dengan Islam. Tidak mau berpikir objektif. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh-contoh yang disampaikan tadi, kenapa mereka masuk Islam? Karena itu dikaitkan dengan Quran. Karena dia mau membandingkan dengan Quran. Karena mereka mau baca Quran. Coba kalau nggak pernah baca Quran. Setiap ada keteraturan, mereka nggak mau mengkaitkan pada Tuhan. Saya dulu pernah tanya sama guru kimia saya. Guru kimia saya mengatakan, kalau proton ketemu elektron, itu tarik-menarik. Tapi kalau proton ketemu proton, tolak-menolak. Elektron ketemu elektron, tolak-menolak. Itu unsur yang terkecil yang diketahui manusia. Terus saya tanya, Bu, kebetulan gurunya perempuan kan, Bu, kenapa kalau proton sama elektron kok tarik-menarik? Kalau elektron sama elektron kok tolak-menolak, kenapa? Yang menyebabkan apa? Apa? Coba jawabannya apa? Apakah kemudian menjawab itu sunatullah? Itu sudah diatur oleh Allah. Apakah guru menjawab gitu? Bisa dipecat dia. Itu guru radikal namanya. Nggak lulus tes kebangsaan pasti. Jawaban yang benar apa? Saya masih ingat jawabannya. Kenapa? Tolak menolak atau tarik menarik? Jawabnya apa? Itu hukum alam. Nah, saya baru tahu. Kalau dikejar lagi, Bu, alam itu siapa kok punya hukum? Nanti jawabnya apa? Alam itu penyanyi dangdut. Iya enggak? Hebat banget penyanyi dangdut. Bisa ngatur-ngatur proton sama elektron. Ambiar semua, ambiar semua. Kalau nggak mau mengkaitkan dengan Quran, pasti ujungnya hukum alam. Orang Jepang tadi, misalnya melihat ternyata kalau molekul-molekul air dibacakan lagu-lagu yang indah, bentuknya jadi bagus. Kalau dimaki-maki, bentuknya jadi jelek. Kenapa begitu? Tergantung dia mau mengkaitkan dengan Tuhan apa tidak. Kalau nggak mau, jawabannya apa? Wah, ini sudah hukum alam. Selesai. Tetap ateis, tetap sekuler. Karena Tuhan, Allah sudah diganti dengan alam. Padahal alam penyanyi dangdut. Siapa sih itu? Kok hebat banget. Tidak otomatis. Nabi-nabi dulu itu semua pasti membawa mukjizat. Mukjizat itu dari kata mukjiz. Mukjiz itu untuk melemahkan akal. Orang yang mau mikir pakai akal itu pasti tidak bisa menolak kehujanan Nabi dan Rasul. Kok masih nolak? Itu bukan karena akal, pasti karena perasaan. Pasti. Dulu Nabi itu bisa membelah bulan jadi dua. Itu masuk akal enggak? Sihir apapun enggak bisa kan?
Harusnya semua langsung bersahadat. Tapi kenapa nggak mau bersahadat? Pasti karena perasaan. Allah alam, begitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya sekalian. Berlanjut di pertanyaan chat, Ustaz, ada 2 mungkin kalau bisa dijawab singkat, jawab singkat, Ustaz. Ini dari Ustaz Supriyadi. Mohon penjelasan terkait dengan rekayasa sosial dan contohnya. Maaf tadi belum siap. Bisa ditangkap, Ustaz, yang terkait rekayasa sosial. Jadi semua ilmu itu ada level pure science, ada level applied science. Applied science itu rekayasa, ilmu-ilmu rekayasa. Kalau di dalam IPA itu nama technical engineering, ilmu-ilmu teknik. Kalau dalam IPS itu juga ada social engineering. Social engineering itu ilmu-ilmu sosial. Di semua ilmu sosial ada. Sosiologi itu ada, ekonomi juga ada, politik juga ada. Nah, yang kita bahas ini kan ekonomi. Misalnya saja, kalau kita itu masih level pure science misalnya contohnya apa? Teori inflasi. Menurut teori inflasi, penyebab inflasi itu ada 2, demand pull inflation. Inflasi karena tarikan permintaan. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi karena tekanan biaya. Inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan barang-barang secara umum, kenaikan harga-harga secara umum, itu inflasi. Penyebabnya 2, itu semuanya pure science. Pertanyaannya, kalau sudah tahu apa itu inflasi, sudah tahu apa penyebab inflasi, untuk apa? Untuk applied science, untuk merekayasa sosial. Kalau terjadi problem ekonomi. Problem ekonomi itu intinya ada 2. Di semester 3 kan sudah dijelaskan. Kalau tidak inflasi, ya pengangguran. Inflasi itu ekonomi memanas, ekonomi tumbuh tinggi. Kalau lawannya itu resesi. Resesi itu lawannya, ekonomi melambat-melambat menimbulkan banyak pengangguran. Itu namanya masalah. Kalau muncul masalah, inflasi tinggi misalnya, bagaimana solusinya? Itu harus dilakukan rekayasa sosial. Nah, setiap ada inflasi harus diketahui penyebabnya dulu. Jangan sampai salah. Ini harga-harga tiba-tiba naik karena CPI atau DPI. Itu seorang social engineering harus tahu, yaitu ekonom. Ekonom itu social engineering. Kalau sekarang resesi, sekarang ini kan resesi, ekonomi melambat. Solusinya bagaimana? Itu namanya rekayasa sosial. Nah, kembalikan pada teori kan. Kalau ekonomi melambat, solusinya bagaimana? Banyak pilihan. Misalnya apa? Harus melakukan apa? Defisit fiskal misalnya. Defisit fiskal itu maknanya apa? Pengeluaran pemerintah harus lebih besar daripada penerimaan. Supaya apa? Ekonomi bergairah kembali. Itu namanya melakukan rekayasa sosial. Itu namanya social engineering. Dengan apa? Dengan melakukan defisit fiskal. Itu namanya kebijakan fiskal, yaitu apa? Dengan melakukan easy money policy. Policy uang longgar. Lawannya tight money policy. Itu kalau inflasi. Kalau inflasi tinggi, kebijakan fiskal yang diambil apa? Tight money policy. Kebijakan uang ketat. Jadi ada kebijakan uang longgar. Ini namanya rekayasa sosial. Terus gunanya Quran dan Sunnah apa coba? Kalau sudah pakar-pakar kayak gini. Nggak ada. Buang itu Quran, nggak ada gunanya. Nggak kepake. Sudah ahli semua kok.
Masalah apa saja bisa diselesaikan dengan teori-teori pure science, teori-teori ilmu ekonomi murni. Kalau diterapkan, itu rekayasa sosial. Sekarang pertanyaannya, gunanya Quran untuk apa? Gunanya agama untuk apa? Bikin selilit aja itu, ganggu aja itu. Bikin kisruh, radikal itu. Nggak jelas juntrungnya. Allah alam. Baik, gitu ya Bapak sekalian, Masya Allah. Ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Terakhir mungkin ya ini ya, dari Ustaz Yusuf. Ibarat membangun rumah dari pondasi dasar, tiang, tembok, dan atap. Ekonomi Islam harus murni dari khazanah Islam dari hulu ke hilir. Pada masa khilafah, ekonomi Islam sudah diterapkan. Berarti sudah pernah eksis. Gitu. Adakah referensi atau manuskrip yang jadi rujukan, Ustaz? Begitu. Iya, nanti kita harus tahu bedanya sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi di akhir kuliah kita. Jadi kalau mengharapkan ada ilmu ekonomi Islam, tidak ada. Manuskripnya tidak ada. Karena yang diterapkan di zaman khilafah dan diajarkan di zaman khilafah itu sistem ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Dan sistem ekonomi dalam wujud apa? Fikih. Yang diajarkan itu fikih, yang diterapkan itu fikih. Fikih itu untuk diamalkan oleh negara, oleh kelompok, maupun oleh individu. Fikih. Semua ekonomi Islam itu dalam wujud fikih muamalah. Fikih iktisodiyah. Tidak ada ilmunya. Pertanyaannya, kita nanti butuh ilmu ekonomi apa tidak? Butuh ilmu ekonomi Islam atau tidak? Nanti pertemuan ke-10. Baru kita jawab. Jawabnya apa? Maybe yes, maybe no. Bisa butuh, bisa enggak. Tidak percaya? Jangan kemana-mana. Tetap bersama. Allah alam. Oh, alam. Syukran Ustaz. Mungkin langsung closing statement Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur, bergembira karena teman-teman semangat. Semangat untuk menjadi pakar-pakar ekonomi Islam. Kita berharap kelas ini hanya stimulasi saja. Dan diharapkan teman-teman yang masih muda-muda, yang masih semangat, bisa menggali lebih jauh, lebih dalam lagi. Kalau saya sudah tua ini, ya hanya bisa handar beni, hangung krepi, tutwuri handaya. Begitu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.